Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran tentang kealahan. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Kerry Erikson Jackson, dan yang akan menyampaikan materi nanti adalah daripada Wilson Sabatua. Dan tidak lupa juga saat ini kami ditemani oleh 3 orang mahasiswi. Saya persilakan mereka untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Zipura Marbun dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Perkenalkan, saya Santa Monica, jurusan Manajemen. Dan perkenalkan, nama saya Cecilia Vanessa Waroi dari Fakultas FMIPA, jurusan Farmasi. Oke, baik. Demikianlah perkenalan daripada kami. Saat ini kita akan mulai mendiskusikan atau membahas pelajaran-pelajaran yang menarik. Saya serahkan waktu ini kepada Wilson. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya sudah diberikan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat Tuhan dan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami akan mempelajari akan firman Tuhan mengenai doktrin kekalahan. Kami mengetahui bahwa kami terbatas untuk mengetahui akan pelajaran ini. Namun Tuhan, kami mohon agar Roh Kudus Tuhan dan hikmat Tuhan berikan kepada masing-masing kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah kami dan kami boleh semakin mengasihi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan belajar mengenai kealahan. Ya. Sebelum itu saya mau bertanya ya, kepada teman-teman sekalian. Kalau menurut pendapat teman-teman sekalian, kira-kira Allah itu siapa sih? Mungkin dari hati. Kalau menurut saya, Allah itu adalah Sang Pencipta. Oke. Santa. Allah itu pemberi kehidupan buat manusia. Amin. Kalau menurut saya, Allah itu sebagai penebus dosa manusia. Ya, betul. Jawaban-jawaban yang sudah dikatakan tadi sangat tepat. Jadi Allah adalah pencipta, tadi apa? Pemberi kehidupan dan penebus dosa manusia. Nah, hal-hal ini betul, tapi tentu kan kita sadari bahwa sebagai manusia, maka kita memiliki keterbatasan untuk mengerti dan mengenal siapa Allah. Nah, contohnya kalau kita melihat kisah mengenai bagaimana Yesus ya sebagai Allah, kemudian dia turun ke dunia menjelma sebagai manusia. Nah, ketika dia menjelma sebagai manusia, dia tidak disambut dengan baik ketika dia lahir. Ya, orang-orang tidak mengenal dia ketika dia lahir. Kemudian bahkan sampai pada akhir hidupnya, ya, Yesus mati disalibkan. Kenapa Yesus mati disalibkan? Karena Menebus dosa ya oke, tapi alasan lainnya karena orang-orang Yahudi itu menuduh Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah, ya, atau menghujat Allah atau menista Allah. Padahal Yesus memang betul adalah Allah. Nah, jadi ini menandakan bahwa memang manusia itu sangat terbatas untuk mengetahui siapakah Allah itu. Nah, itu mungkin contoh yang lama sekali. Tapi kalau kita melihat contoh-contoh di sekarang ini di zaman kita, muncul orang-orang yang tidak percaya lagi kepada Allah. Ada orang-orang yang ateis disebut ya. Ada orang-orang yang menyembah ya, hal-hal lain gantinya menyembah Allah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang akal manusia dan pikiran manusia itu sangat terbatas untuk mengerti seperti apa Allah itu sebenarnya. Nah, Alkitab juga menyebutkan hal demikian, bahwa manusia itu sebenarnya tidak mengerti siapa Allah itu atau bagaimana Allah itu. Nah, coba Kak Sasya mungkin boleh buka Ayub 11 ayat 7. Ayub 11
11 ayat yang ke-7, dapatkah engkau memahami hakikat Allah menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Nah, jadi Ayub bertanya, emang kita bisa ya mengerti Allah itu seperti apa? Allah itu bagaimana? Bahkan dibilang menyelami bagaimana Allah itu. Nah, itu menandakan bahwa memang dia merasa dia nggak mengerti Allah itu seperti apa. Nah, kemudian ada lagi 1 Korintus 2 ayat 7. Mungkin di bawah 1 Korintus 2 ayat 7. 1 Korintus 2 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Oke, ini disebut hikmat yang tersembunyi, kemudian rahasia. Jadi memang hikmat Allah itu seakan-akan bagi kita itu sebagai suatu hal yang tersembunyi, yang kita tidak dapat pahami. Nah, tapi menariknya adalah bahwa kita dapat mengenal Allah itu seperti apa. Manusia rupanya bisa mengenal Allah. Nah, bagaimana caranya? Oke, mari kita buka lagi ayat yang lain. 1 Yohanes 5 ayat 20 ya, Pak. Santan di Korea. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke, jadi siapa yang membawa pengertian tentang Allah itu? Iya betul, Yesus anaknya. Oke, jadi kita bisa mengenal rupanya Allah melalui pertama Yesus. Kemudian yang kedua Mazmur 19 ayat 2. Mazmur 19 ayat 2. Mazmur 19 ayat 2, demikian firman Tuhan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oke, yang pertama kita bisa mengenal Allah dari Yesus. Kemudian yang kedua kita bisa mengenal dari kemuliaan Allah dari cakrawala, artinya dari ciptaan Tuhan ya, dari alam kita bisa mengenal Allah. Dari apa yang Tuhan jadikan yang ada di depan kita bisa mengenal Allah. Nah, teringat ada satu kisah ya, dibilang dikatakan dua astronot yang sedang mencari Allah itu benar nggak sih ada atau enggak. Nah, kemudian pergilah mereka dua-duanya ke angkasa gitu ya. Kemudian yang satu ketika sampai lihat-lihat, ini sudah di luar angkasa kosong gini. Nah, ini Allah mana nih? Kok nggak ada? Ya, kosong aja nih, cuma ada planet-planet. Nah, tapi melihat itu dia akhirnya tidak percaya bahwa Allah itu ada. Tapi kemudian yang kedua melihat bahwa ada planet-planet, ada bintang-bintang, ada matahari dan sebagainya yang indah sekali, yang luar biasa sekali. Dia percaya bahwa Allah itu ada. Kenapa? Ya karena dia tahu bukan perbuatan tangan manusia yang bisa membuat hal-hal yang sedemikian rupa terjadi. Jadi dari alam kita bisa mengenal, dari ciptaan Allah kita bisa mengenal bahwa Allah itu ada. Dan yang kemudian coba kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Dari mana lagi kita bisa mengenal Allah? Ibrani 11 ayat 6. Nah, saya sebut. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, jadi melalui iman kita juga bisa mengetahui bahwa Allah itu ada. Nah, iman itu timbul dari apa? Ya, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, jadi kita juga bisa mengenal yang ketiga, mengenal Allah dari firman-Nya atau dari Alkitab. Jadi yang pertama dari Yesus anaknya, kemudian dari ciptaannya, alam dan benda-benda yang diciptakan, dan kemudian dari Alkitab. Nah, sekarang kita mau lihat lebih dalam Alkitab itu nyatakan Allah itu seperti apa sih? Oke. Jadi Allah itu memiliki sifat-sifat dan itu dinyatakan oleh Alkitab. Boleh kita buka Yohanes 5 ayat 26.
26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Oke. Nah, dari ayat itu kita bisa mengetahui bahwa Allah itu sudah ada dengan sendirinya. Nah, itu hal pertama yang bisa kita ketahui bagaimana Alkitab menjelaskan mengenai Allah. Lalu Efesus 1 ayat 5. Ya, Kak Santa balik. Efesus 1 ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak. Oke, jadi kerelaan kehendaknya itu maksudnya adalah bahwa Allah itu berkuasa untuk berkehendak, ya. Allah itu bebas dalam berkeputusan dan Dia memiliki kuasa. Nah, nanti ayat selanjutnya kita bisa melihat bahwa Allah itu Allah yang Maha Tahu, ada di dalam Ayub 37 ayat 16. Nah, di bawah Ayub 37 ayat 16. Ayub 37 Ayub 37 ayat 16, demikian firman Tuhan. Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Oke, jadi Allah itu disebut sebagai Allah yang Maha Tahu, ya. Allah Maha Tahu. Nah, itu sebabnya mengapa sebenarnya ya kalau kita berdoa, ya, kita kan kadang suka meminta Tuhan, saya mau ini, saya mau itu. Tapi di satu sisi kalau kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu, ya, kita seharusnya memiliki satu perasaan bahwa berserah diri kepada Tuhan. Karena Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan, kita harusnya memiliki satu perasaan besar, yaitu hal yang lagi. Tapi itulah maksudnya. Allah itu memiliki sifat Maha Tahu. Oke. Nah, ini mungkin cepat saja ya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa kita tuh sering menyatakan bahwa Allah itu kekal, ya, tentu ya. Allah itu kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kemudian Allah itu apa lagi? Kasih, ya, tentu ya. Itu masih kasih. Kemudian sabar, ya, adil, dan Allah itu juga Allah yang maha adil. Nah, kemudian Alkitab juga tidak hanya memberikan gambaran mengenai sifat-sifatnya. Alkitab juga memberi gambaran bahwa Allah itu memang ada oleh karena Dia berbuat sesuatu. Nah, jadi kalau kita lihat ya ayat yang paling umum, contohnya Kejadian 1 ayat 1, ya kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah adalah pencipta. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Allah memang ada, ya, karena Dia yang mencipta. Kemudian tadi ya kayak yang Kasih bilang bahwa Dia itu penebus, ya, penebus dosa manusia. Kemudian Dia menopang dunia, Dia mengampuni, dan juga Dia disebut sebagai Raja. Jadi dari bukti-bukti itu, dari apa yang kita nyatakan, kita bisa melihat bahwa Allah itu memang ada. Kemudian Allah memiliki sifat yang membuat kita bisa tidak takut gitu ya, karena mengetahui bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu kekal, Allah itu sabar, adil, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan yang sedikit membingungkan kita ya mengenai Allah. Ya. Mari kita melihat Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Kalau boleh bertanya, kira-kira Tuhan kita ini, Allah kita ini ada satu atau ada berapa? Satu, sama kayak menurut aku ya, dia itu
satu orang tapi 3 nama, sama kayak presiden. Satu orang namanya Jokowi tapi dia kepala negara, kepala rumah tangga dan sebagainya. Oke. Oh iya. Satu ya nama. Satu orang 3 nama. Satu Tiga. Allah. Satu Allah 3 peran. Ya. Oke. Setuju semua ya? Iya. Baik. Jadi tadi kita bisa melihat dia Ulangan ayat 4 mengatakan bahwa Allah itu Esa. Nah, tetapi menariknya adalah bahwa di satu sisi kita juga sering melihat Allah itu seperti 3 gitu ya, betul ya di Alkitab ya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Seakan-akan ini kan kayak bertentangan ya. Ada yang sebutnya 1, ada yang sebutnya 3. Nah, bagaimana kita menjelaskannya? Oke. Boleh pinjam kita saja. Kita coba melihat kejadian pasal 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke. Ya, ini sedikit penjelasan mengenai kata Esa, kata satu dan Alkitab. Kata Esa yang di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu maknanya sama dengan yang disebutkan mengenai suami dan istri menjadi satu daging. Kalau misalnya suami dan istri menjadi satu daging, itu maknanya apakah mereka tiba-tiba menyatu gitu menjadi satu? Tidak ya? Boleh? Oke. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya sama dengan yang disebut dengan Kalaan, dengan Esa-nya ke Allah. Jadi kita melihat bahwa Alkitab menunjukkan contohnya Kejadian pasal mana itu ya? Kejadian 1 ayat 26 contohnya. 1 ayat 26. Ya, boleh. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke. Jadi ketika menciptakan manusia, Allah ya menggunakan kata ganti jamak, itu kita. Ya. Kata ganti jamak itu kita. Tadi saya jelaskan ya, kalau misalnya Esa atau satu atau yang disebut dalam bahasa Ibrani Ehad, itu bukan berarti satu pribadi, ya, betul ya? Tapi itu adalah menunjukkan satu kesatuan, sama seperti suami dan istri yang menjadi satu daging, bukannya menyatu, tapi mereka satu di dalam ikatan, satu dalam tujuan. Ya. Tapi mereka tidak satu dalam pribadi. Nah, itu sebabnya mengapa dengan yakin Kejadian menyebut Kalaan dengan kata ganti jamak gitu. Nah, kita mau lihat coba di Perjanjian Baru ya mengenai bagaimana ketika Yesus dibaptiskan. Matius 3 ayat 13 sampai 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17,
Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ada betul-betul 3 pribadi, ya. Ada Allah anak, ya, Yesus sendiri yang dibaptis. Kemudian ada burung merpati yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Lalu ada juga Allah Bapa yang suaranya terdengar dari surga. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa kealahan memang ada 3 pribadi. Tapi apakah ini jadinya mematahkan konsep mengenai Allah itu Esa, Allah itu satu? Tidak. Mengapa? Kira-kira menjelaskannya kalau pakai diagram gitu ya, pakai gambar tuh seperti ini. Ya, jadi betul kan? Jadi Allah, Anak, dan Roh Kudus. Allah itu Bapa itu Allah, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu Allah, ya. Anak itu Allah, betul. Kemudian Roh Kudus itu Allah. Tapi apakah Bapa itu Anak? Bukan. Apakah Anak itu Roh Kudus? Bukan. Apakah Roh Kudus itu Allah? Apakah Roh Kudus itu Bapa? Bukan. Tapi apakah tiga-tiganya ini bertentangan? Apakah mereka bertentangan? Tidak. Apakah mereka memiliki perbedaan tujuan? Tidak. Apakah mereka ini memiliki bukan seperti kayak ada presiden, menteri, dan wakil ya, yang tiga-tiganya punya urusan masing-masing? Tidak. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu sama-sama Allah, tapi Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu tidak bisa disamakan seperti kita menyatakan bahwa Allah Bapa itu juga Allah Anak, atau Allah Anak juga Roh Kudus. Tidak seperti itu. Nah, tapi itulah seakan-akan memang kita tidak bisa mendapat penjelasan yang clear mengenai Allah. Oleh karena itu yang awal tadi yang kita sebutkan, bahwa kita memiliki pikiran yang terbatas. Nah, jadi kealahan itu ya, dalam wujud pribadi bukan satu, tapi dalam tujuan, dalam pikiran, dalam tabiat, Allah tetap satu. Jadi ketika kita melihat bahwa Allah seakan-akan ada 3 pribadi, itu tidak mematahkan konsep mengenai Allah itu satu dan esa. Mengapa? Oleh karena kita bisa melihat ya bahwa contohnya kita melihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa seakan-akan ada terpisah gitu ya, ada Allah, kemudian ada Anak. Tapi kita bisa melihat juga bahwa mereka ini tiga-tiganya adalah oknum Allah. Nah, lebih jelas mungkin kalau kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Apa yang disebutkan oleh Yesus di sana? Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 11. Yohanes 10 ayat 30, demikian firman Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Oke, jadi Yesus menyebut Aku dan Bapa adalah satu. iya, aku dan Bapa adalah satu. Jadi itulah yang bisa dijelaskan oleh Alkitab, bagaimana Allah ada 3 pribadi, tapi mereka bukan bertentangan. Jadi ketika kita melihat bahwa ada Trinitas, itu tidak akan menghilangkan konsep bahwa Allah itu Esa. Jadi itu yang kita bisa pahami mengenai kealahannya. Jadi kita percaya bahwa kita memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengenal Allah. Tapi kita harus lebih percaya bahwa Allah itu ada.
ya mengenai kita bisa melihat dari anaknya Yesus Kristus, kemudian dari ciptaan yang kita rasakan sekarang, dan melalui firman Tuhan Alkitab yang kita pelajari. Kemudian juga Alkitab juga menjelaskan bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat pekerjaan, dan itu menegaskan kembali bahwa Allah itu ada. Lalu kita juga melihat tadi bahwa Allah yang Esa itu, ya, walaupun di satu sisi kita juga melihat hal yang lain, itu Allah itu ada 3 pribadi, tapi hal ini bukanlah bertentangan, tapi hal ini adalah sama. Oke, kira-kira itu yang boleh kita pelajari ya mengenai materi kealahan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, Jadi kan Allah Bapa, Allah Anak, sama Allah Kudus itu mereka satu. ya, Mereka punya tujuan yang sama untuk umat manusia. betul, mereka punya tujuan yang sama. Jadi mereka bahkan seakan-akan ya memang bekerja sama gitu ya untuk manusia. Kalau kan di Alkitab tertulis Roh Kudus dia bertugas untuk menjadi penolong bagi Betul. kami. Hmm. Terus kalau anak Dia ditugas yang menjelma menjadi manusia, kemudian dia yang menebus kita. Oke, ada oke. Jadi ya, dengan demikian kita bisa percaya bahwa Allah itu pertama ada, betul ya. Kita percaya Allah itu ada. Kemudian kita percaya bahwa Allah itu mengetahui setiap kebutuhan kita, sehingga kita boleh percaya sepenuhnya kepada Allah dan tidak takut mengenai apapun. Dan yang tadi ya, bahwa kita tidak akan kehilangan kepercayaan kita kepada Allah yang Esa, sekalipun kita melihatnya sebagai satu pribadi yang berbeda-beda, karena kita tahu bahwa hal ini rupanya adalah hal yang sama. Oke, itu pelajaran yang boleh kita pelajari. Mudah-mudahan kita boleh mengerti akan kekalahan, dan kita boleh percaya sepenuhnya kepada Allah. Oke, mari kita sama-sama berdoa untuk menutup pelajaran. Ya Allah Tuhan kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Terima kasih karena waktu yang Tuhan berikan, kami boleh mempelajari akan kekalahan. Dan benar Tuhan bahwa kami sangat terbatas untuk mengerti apa itu dan bagaimana itu Allah, oleh karena Engkau sungguh besar dan kemampuan kami sangat terbatas untuk mengerti Engkau. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mau untuk kami kenal, karena Tuhan mau untuk kami mengasihi Engkau, dan itu Tuhan tunjukkan bila mana kami mau untuk mempelajari firman-Mu, bahkan juga bila mana kami melihat akan ciptaan-Mu yang luar biasa itu. Bantu kami agar kami boleh percaya kepada Engkau sepenuhnya, sehingga kami tidak boleh takut akan apapun juga dalam kehidupan kami, dan kami selalu bergantung kepada Engkau. Inilah doa kami Tuhan, bantu kami agar kami dapat menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami. Berdoa bagi Zipora, Santa, dan Cecil, dan juga masing-masing kami, hamba-Mu dan Kerry, dan dunia boleh kami sebanyak saat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian. Amin. Amin. Amin.